Lanjut ya. Jadi lanjut ya. Besar Sorry tadi di kepotong. Sidoarjo ya. Besar di Sidoarjo. Besar di Sidoarjo. Terus Jangan berprestasi ya. Berprestasi. Berprestasi. Lanjut. Mari prestasi. Jadi dulu itu beruntungnya anak-anak sekarang. Jadi kalau ada anak yang bilang sekarang itu eranya nakal, eranya gaul yang kebablasan, itu menurut saya salah. Telat. Kenapa kok gitu, men? Karena zaman sekarang kan makin canggih, makin banyak informasi-informasi yang dulu miss ya. Maksudnya singkat cerita, Kak, saya ini salah satu korban bullying dulu. Karena saking pintere. Saking pintere Sampai dibully. Nggak tahu yang bully tuh kocok-kocok yang kebetulan kurang Iya. saya dikasih soal, selesai duluan dibully. Iya. Kak kompak gitu-gitulah pokoknya singkat. Istilahnya goblok lah. Yang biar ngono berarti untung gak ada sekolahan ya. Lah, bully paling hari. Nah, di satu sisi saya tuh juga atlet karate dulu. Loh, iya. Yang sama bapak saya benar-benar diwanti-wanti. Jangan sampai pernah moroan tangan. Oh iya. Jadi sering banget tuh terjadi perang batin, men. Di sini tuh perang batin. Aku duwe ilmu tapi Satu sisi ada teman bully ya. Pengen ngantem tapi seorang anak yang taat sama orang tua ya kan. Pada waktu itu. Nah, pada waktu itu. Singkat cerita, saya diajak sama ini dulu namanya ketua geng ya. Zaman-zaman dulu kan rame-ramenya geng-gengan. Wes keren ya lo. Kamu nggak akan tak bully. Tapi kamu jadi boloku, jadi circleku. Tapi ada syarat. Gitu. Dikasih lah aku yang dulu nggak ngerti, kalau sekarang tahu. Itu Amer. Iya. Cap wong sepo. Oh iya. OT ya. OT. Iki. Ya. Awal mulanya cuma minum-minum aja. Oh iya. Awalnya. Jadi yang perlu digarisbawahi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, yang perlu digarisbawahi, jangan pernah nganggap kecanduan itu hanya untuk kalangan-kalangan yang elit ya. Kecanduan itu hanya untuk kalangan-kalangan yang marginal ya. Grassroots ya. Nah, biasanya yang di stereotip kan kecanduan tuh pasti anak pang, pasti anak jalanan ya kan, pasti anak-anak yang nggak berpendidikan. Jangan salah. Di tahun ke-6 saya sibuk berkegiatan seperti ini, malah seringkali mendapati seorang klien itu dari kalangan-kalangan atas, seperti ya aparatur negara, kayak gitu-gitulah. Pejabat-pejabat, dokter gitu-gitu. Dokter barang. Dokter. Nah, dari situ dulu yang kalau kita tahu kan bahasanya orang kecanduan itu pasti kriminal ya. Padahal setelah saya dalami ilmunya, saya dalami hukumnya, ternyata mereka juga korban. Korban ya? Korban gitu. Sama kayak saya dulu gitu. Jadi awalnya itu sampean minum dulu ya? Minum. Ya, alkohol dulu ya? Berawal dari alkohol. Terus kok bisa? Jadi gini, narkoba kan sebuah barang yang nggak susah ditemukan ya? Betul. Nah, apalagi zaman sekarang. Nemu dan dapat gitu loh. Apalagi zaman sekarang. Nemu dan dapat itu tekan di nemu nang dalan apa? Saya dengar rentengan. Saya pernah dengar sebuah istilah, kita akan menemukan apa yang kita cari. Benar nggak? Benar. Pernah dengar kan? Iya benar. Kita pasti akan menemukan apa yang kita cari. Kalau kita cari duit ya pasti nemunya duit. Kalau kita cari masalah pasti nemunya masalah. Kalau kita cari istri ya nemunya pasti istri. Kita cari narkoba nemunya pasti narkoba. Nah, sebenarnya jawabannya sesimpel itu. Apalagi mindsetnya seorang pecandu, pasti pecandu apapun ya, pasti punya mindset I want it and I want it now. Basa Jawane kan, aku pengen iki sekuduk saiki. Sadek saknyek. Iya, saknyek. Bahasane wong Darjo. Iya, gitu. saiki. Nah, pada waktu itu kenapa saya menggarisbawahi bahwa semua kecanduan itu berawal dari alkohol. Ya. Saya belum pernah nemu seorang pecandu yang nggak pernah minum alkohol. Straight it ya. Straight it nggak on alkohol juga. Iya. Saya belum pernah nemu. Belum pernah ya. Tapi Jadi berarti nggak ada, tapi belum pernah emang. Belum pernah nemu. Sampai ya dari 13 tahun saya kecanduan, sampai 6 tahun ini saya clean, berarti total berapa tahun saya berkecimpung di dunia adiksi? Kurang lebih ya 19 tahun ya. Saya belum pernah nemu seorang pecandu yang nggak minum. Kalau nggak ngerokok sih masih ada ya.
gitu. Berarti nemu barang ya berarti dari circle pertemanan. Dari circle pertemanan, men. Makanya kalau dulu ada istilah jangan pilih-pilih teman, kalau menurut saya itu istilah yang kurang tepat. Bukan salah ya. Zaman sekarang kamu harus pilih-pilih teman gitu. Teman yang seperti apa yang bawa. Masalahnya gitu. Iya, saya yakin banget saya bisa ngomong gini karena apa? Saya ngalamin sendiri, men. Ya, udah berapa kali kan? Tahu kan cerita saya kan? Keluar masuk. Di ono koncoku, mana ada temanku. Ya kan? Begitu aku ketangkep jebrat. Mana pada cabut. Ya kita hilang. Cuma teman shooting. Akhirnya cuma teman. Akhirnya kan temennya cuma ngakunya saya nggak akrab kok sama ini Brian. Saya cuma ketemu syuting pulang udah. Kayak yang tersesat itu kan. Iya. Jangan itu yang apa namanya? Terserah itu. Nah, terserah. Kita pemuda terserah ya. Benar, pemuda terserah. Terserah ya, akarku. Oh. Oke. Jadi ini itu ya. Jadi salah satu awalnya memang dari circle sampai berarti memang bahaya memang circle dampak ya. Saya juga dulu awalnya juga circle ya yang mempengaruhi terkait lifestyle, kemudian apa ya, mungkin pengaruh budaya juga, culture ya dari circle pertemanan ya. Tapi sorry men, tak potong men. Kita ngomongin soal circle pertemanan ya. Kalau saya dulu kan diajarkan seringkali dijejeli don't forget the roots, kan? Jangan pernah lupakan di mana kamu berasal ya. Akarnya itu adalah ya. Alhamdulillah di detik ini, di hari ini saya juga nggak pernah meninggalkan teman-teman. Meskipun teman-teman tuh ya ada yang dengan sendirinya nggak tahu alasannya kenapa ya ninggalin saya. Mungkin karena mereka merasa udah nggak sefrekuensi. Ya. Tapi alhamdulillah jauh lebih banyak teman-teman yang sekarang tuh makin mendekat ke saya. Begitu saya tanya kenapa ya, kebanyakan dari mereka menjawab saya bosan hidup gini-gini aja. Gitu. Iya. Aku pengen dapat sesuatu yang baru gitu. Kebanyakan dari mereka jawabannya kayak gitu. Karena saya yakin saya mendapatkan kata-kata ini waktu mengikuti sekolah tentang adiksi di Lido Bogor, di BNN pusat sana. Saya mendapatkan sebuah fakta bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin terlahir sebagai pecandu. Ya benar. Ya. Bisa diganti kata-kata pecandu ini bisa diganti sebagai tidak ada seorang pun yang ingin terlahir sebagai anak nakal misalkan, ya. Saya yakin itu karena diperkuat oleh Al-Qur'an dan Sunnah bahwa fitrah manusia ini sebenarnya adalah baik gitu loh, ya kan? Fitrahnya baik. Dari aku kembali ke circle ketemu kamu, ketemu teman-teman lainnya. Itu menurutku itu yang dinamakan surga dunia. Karena apa? Dari situ aku menemukan ya iki lho, konco sing asli, ya kan? Even dia masih belum bisa lepas dari alkohol. Misalnya ya, ada yang masih kayak gitu, ada, tapi dia udah mulai kepo. Gitu loh. Gimana kamu dulu kok bisa gini gitu. Berarti kan aku berasumsi dia udah mulai itu ada ingin one step to the next level ya kan? Bener nggak? Nah kayak gitu-gitu. Berarti dulu dari cita sampai ini narkoba itu sudah merambah ke sekolah berarti ya, masuk ke sekolah. Bener sekolah. Udah dari zaman dulu. Nah terus ini tambahan dari poin 1 ya. Dari poin 1. Kamu tahu kecekel? Sering ya? Sering. Kecekel dalam arti masuk bui ya? Sering. Oke, kemudian kita lanjut ke bahasan selanjutnya itu nah ini agak menyinggung kasus yang baru-baru ini viral ya. Kasus apa itu? Narkoba men. Nah, gara-gara menjauhi Tuhan mendekati narkoba ya. Iya. Kan sakno. Jadi sing tak penasarannya adalah emang bener ya, ono cara nggawe narkoba itu melalui anus, ya kan? Melalui anus. Disuntik, jarumnya dilepas, ya kan? Jarumnya dilepas, kemudian si yang ada tabung suntiknya itu dimasukin ke anus terus disuntikkan. Nah, itu emang ada gitu. Nggawe narkoba. Oh, kasus yang lagi nonton film kartun terus digerebek gitu ta? Iya, kartun. Iya, kartun dewasa. Bukan ya. Iya. Saya kaget, Pak. Bentar saya minum, Pak. Iya. Saya minum. Akan saya bantu. Sabar ya, santai.
Santai. Tenang, Bang. Tenang. Jadi nanti diserang fansnya. Saya fans. Enggak ya. Iki fans iki, gurih. Saya fansnya. Jadi gini, ngomongin soal drugs yang diinjek ya, diinjek atau di drugs langsung melalui selaput ya. Saya menamakan apa? Anus itu kan selaput ini ya, ada selaput lendirnya. Sebenarnya itu bukan hal yang baru. Cuman mungkin metodenya aja yang agak nyeleneh dalam tanda kutip karena nggak umum ya. Nggak umum di kalangan jangki pada umumnya. Jangki ya. Nah. Ya. Kalau di kalangan yang itu kaum yang gini, pelangi. nah, itu sebenarnya LGBT. ya. Itu udah kalau saya pernah mendapati kasus seperti itu udah ya mungkin sekitar nggak banyak sih 2-3 kali lah tahu kasus seperti Berarti itu. Bisa disimpulkan gini bahwa penggunaan dengan metode seperti itu hanya di close circle ya. Ya. Iya. Dan itu fatalnya itu resiko kanker bisa meningkat sekitar lebih dari ya hampir meningkat 100% lebih lah. Resiko kanker ini ya gitu. Kanker dubur. Iya, benar. Kanker usus besar mungkin ya. Iya, bisa jadi karena itu kan langsung menyalur ke saluran pencernaan ya kan, pembuangan juga kan. Nah, oke. Balik lagi ke cara pemakaiannya yang kurang ya apa gitu ya. Kak sangar blas. Kak pang. Enggak jangkis. Kak rock and roll blas. Dulu tuh kalau ngomongin saluran selaput lendir, dulu tuh sebenarnya udah sering di drugs, men. Iya. Narkoba taruh sini ya kan. Langsung. Ketamin, shred. Kan? Kan sangar toh, keren kan? Kalau nggak gitu di meja kaca ya, sikat serut ya. Langsung shred. Nah, itu memang kenapa langsung digitukan karena tujuannya untuk mendapatkan efek yang 3-5 kali lipat cepatnya. Daripada injek ya? Daripada diinjekkan dulu harus melalui darah, harus melalui apa. Kalau sabu sebenarnya cara pemakaian lazimnya ya. Iki jadi contoh lho rek ya. Iya lho. Kan tutorial ya. Setelah live nanti langsung pada beli itu. Coba ya. Ini bukan halo Basarnas. Halo FPI. Wajarnya itu sebenarnya ada 2 cara. Kalau nggak dibakar melalui foil, kalau nggak gitu dibakar melalui gelas-gelas kaca, pipet, bong. Wajarnya seperti itu. Tapi makin kesini, jangkis-jangkis lawas yang lama-lama, termasuk mungkin litingan saya itu, dulu jangki-jangki putau, pada kangen sama ininya apa? Sensasi, bukan? Bukan sensasi sih lebih tepatnya, apanya? Ritualnya. Ritual injecting, pumping, dipompa kayak gini ya kan, terus sakit yang kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau ditanya efeknya ya enggak enak, ya? Gimana? Ya enaknya sih enak gitu. Cuman ya saya bohong kalau bilang narkoba itu enggak enak gitu. Emang barang-barang yang haram itu kan enak. Enak loh, emang enak. Enak men. Enak. Ya, next. Sorry. Nah, jadi seiring perkembangan zaman ya, terutama di circle itu tadi, kenapa saya bilang penting banget pilih-pilih teman. Kita dapat mengetahui hal baru itu dari teman. Setuju nggak? Setuju ya. Kita dapat kerjaan bisa jadi dari teman. Kita dapat rezeki bisa jadi teman. Kita dapat musibah juga bisa dari teman. Nah, itulah pentingnya pilih-pilih teman. Kalau udah masuk di circle yang ya itu ya. Jadi ada kecanduan tuh ada sifat namanya obsesif kompulsif men. Jadi kayak saya misalkan ya, hari ini pakai narkoba dibakar, ya, 1 batang ya, udah kerasa, udah enak. Terus minggu depan pakai narkoba dibakar gini, nggak enak men. Beda rasanya. Udah kurang. Oh, dosisnya gitu. Kurang nendang. Suntik men. Besok lagi, sebulan lagi suntik, kok kurang apa gitu kan. Kurang klimaks berarti. Cari lagi. Suntik di sini ganti. Suntik di sini mungkin. Macam-macam dulu. Lebih mendekat ke saraf berarti. Dulu teman-teman ada yang sampai disuntik di sini. Pokoknya dicari di saraf-saraf halus ya. Ada yang sampai di sininya, di kaki-kaki, ya macam-macam. Gitu loh.
Jadi kalau sampai disikat ke itu pertanyaanmu tadi masalah di lubang pembuangan itu tadi ya. Menurut saya itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru sebenarnya. Gitu. Oke ya. Jadi narkoba berarti banyak ya jenis-jenisnya ya. Jenisnya banyak, men. Tapi kalau di klasifikasi sebenarnya ya. cuma 2. Ada uppers sama downers. Uppers itu yang bikin habis dipakai langsung high, men. Langsung menstimulus badan kita. Contohnya apa, men? Apa? Jenis narkoba itu ada 2. Iya. Uppers sama donors. Uppers ini kalau dipakai tuh langsung badan jadi ngejreng gitu. Seger energik gitu. Apa contohnya, men? Sabu itu. Kok tahu? Jebak iki. Kok tahu ini? Iya, salah satunya sabu. Sabu. Metamfetamin itu termasuk sabu juga. Nah, sabu itu bahasa jalanan. Bahasa ilmiahnya atau bahasa medisnya metamfetamin. Metamfetamin ya. Metamfetamin. Oke. Terus? Wah, ini kok tahu ini. Berarti sing donors itu kayak ganja. Donors itu kayak ganja gitu. Alkohol dalam dosis yang menengah ke banyak. Pil-pil gitu. Nah, itu termasuk double L. Nah, itu bisa dibedakan. Jadi kalau pil itu biasanya tergantung dosis. Kayak Dumolit, ya kan, kayak double L yang lagi ngetren itu. Kalau dosisnya sedikit, bisa jadi dia uppers. Tapi kalau dosisnya banyak, saktik misalkan ya bahasa kita dulu kan, itu bisa donors. Ini ketawa-ketawa, jangan-jangan. Bajingan. Jangan-jangan ini. Langsung lah kita skip ya masalah apa yang ngarani jenis-jenis narkoba nanti di next iki, event lah nanti kita bahas itu ya kan. Jebakan tok iki sini emo aku. Oke, langsung ke ketiga ya karena waktu juga sudah mepet. Jadi untuk ini lebih ke apa namanya ya, pengetahuan sih. Jadi penetapan status korban kepada pengguna ya. Ya itu sudah tepat atau belum? Terus syarat-syarat orang bisa masuk sebagai tersangka itu apa? Karena kan sebagian orang gini mikir bahwa loh dia kan make harusnya tersangka dong, nah, gitu kan ya. Itu untuk apa ya ngarani ya, mindset atau pengetahuan awam itu memang kadang itu langsung ngejudge gitu loh ya. Benar. Itu yang bahaya banget kan, bisa ya, jadi bumerang buat kita apalagi terutama kita yang misalnya sudah hijrah kemudian melihat ya notabene dia kan kubu seberang ya kan ya, kubu seberang. Jadi ketika ditetapkan sebagai tersangka korban itu banyak yang bilang ada yang main dalam lah, ada ini dan sebagainya. Itu asumsi-asumsi yang harus diluruskan gitu loh. Benar. Nah, menurutmu ya Bu, apakah sudah tepat gitu loh? Menurutku sebenarnya ini kita ngobrolin kasus yang baru-baru ini. Kasus ya kita netral ini ya, netral ya. Baik yang kasus baru-baru ini maupun yang udah-udah ya. Sudah. Jadi sebenarnya penetapan sebagai tersangka itu kan hak sepenuhnya oleh bapak-bapak kepolisian ya. Atas pengembangan kasus kah atau dari saat membuat berita acara BAP ya, membuat BAP. Jadi sebenarnya kalau secara hukum, setahu saya secara bagaimana sih orang ini dikatakan korban? Itu adalah ketika sebentar pasalnya saya lupa kalau nggak salah 114 kalau nggak salah ya. Antara 114 atau 112 kalau nggak salah ya. Saya tiba-tiba sedikit lupa. Iya. Mungkin nanti teman-teman kalau tahu ya, bisa dikoreksi. Jadi itu sebenarnya pasal antara pengguna dan bandar. Bedanya sebenarnya tipis. Kalau misalkan kamu ketangkep dengan barang bukti di bawah 1 gram, itu bisa masuk di sini, pengguna. Tapi kalau kamu tertangkap dengan barang di atas 1 gram, diperkuat dengan barang bukti berupa plastik klip atau equipment lainnya yang menunjang untuk jualan ya, termasuk timbangan, termasuk ya itulah. Ya, dan lain-lain ya. Kok tahu? Nah. Ya, oke, next. Itu bisa masuk ke pasal pengedar.
Pengedar. Mana mungkin kalau masuk di pengedar dikatakan korban? Iya, benar. Itu satu. Satu Jawaban pertama dari pertanyaanmu barusan ya. Nah, kedua, kenapa dibilang korban? Karena sebenarnya semua pecandu, ini saya nggak lihat kasus yang udah-udah ya. Saya ambil contoh diri saya sendiri aja. Saya kecanduan tuh udah lama, nggak setahun 2 tahun, kurang lebih 13 tahun. Saya tahu narkoba itu nggak ada bagus-bagusnya buat saya. Saya tahu saya melakukan I'm doing drugs itu melanggar hukum. Saya tahu resiko kesehatan saya, resiko melanggar hukum negara saya tahu. Tapi saya tetap menggunakan. Kenapa? Iya. Kenapa? Kan tanda tanya di situ. Saya tanya, kalau misalkan ada teman-teman yang sampai hari ini masih make atau keluarganya ada yang masih make ya, coba ditanya aja. Sebenarnya mereka tahu resikonya. Tapi kenapa mereka masih make? Jawabannya satu, men. Mereka ingin berhenti tapi nggak tahu. Nggak ngerti ya caranya. Gitu. Kalau mau dirontot dibalik lagi ya, tapi ini temanku make dia masih seneng-seneng. Kalau diingetin, ngapain kamu repot? Aku make nggak pakai uangmu kok. Aku make pakai duitku sendiri kok. Iya. Kalau kamu tahu hati kecilnya ya, hati kecilnya paling dalam, dia saat sendirian, dia juga bingung, capek. Ini saya ya, capek sebenarnya hidup kayak gitu. Coba aja andaikan kita bisa masuk. Ini saya kasih opsi yang lebih soft ya, daripada hujat menghujat, bener ya? Iya. Coba kamu masuk ke dia, ajakin ngobrol, kasih tahu solusinya, itu mungkin jauh lebih bisa menyelamatkan dia. Gitu. Kenapa dilabeli korban? Karena dia sendiri pun nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gitu loh. Oke, mantap. Jadi ceritanya tuh kayak gitu sebenarnya. Berarti sudah cukup tepat berarti ya menetapkan si pengguna tadi sebagai korban ya? Menurut saya tepat. Tepat ya? Menurut saya tepat. Jadi ini terlepas dari dia yang kasus yang baru-baru ini ya. Terlepas dari backgroundnya dia seperti apa atau kayak gimana ya. Kalau memang yang kita bahas ini kasus yang baru-baru ini, saya sih sebenarnya juga ini gemes. Ya? Gemes ya. Dia berapa kali ngina Islam gitu loh. Cuman kalau topik yang kita bahas ini kan melihat dari kacamata sisi adiksi. Gitu loh. Supaya apa? Kita yang awam nggak sembarangan ngomong, masa orang kayak gini korban, orang ini udah gini. Ya ntar kalau misalkan dia emang korban, apa kita nggak malu sendiri ntar jadinya gitu loh, Mas. Selain jadi blunder ya. Nah, blunder gitu loh. Oke. Gitu. Jadi terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Karena sudah masuk jam 5 juga. Oh iya, Iki ada sambungan dari pertanyaan yang sebelumnya ya, ketiga tadi ya. Efek samping orang pakai narkoba itu selain ngabisin duit ya. Jelas ya. Ngabisin duit, kemudian bikin rusak saraf dan sebagainya. Apa efek paling berbahaya dari narkoba itu misalnya? Efek yang paling berbahaya dari narkoba? Kemarin waktu nongkrong sempat kita bahas, tapi sedikit. Ya, mention sedikit ya. Nah, sekarang mau saya pertebal. Ya. Jadi narkoba itu ternyata melahirkan unsur genetik yang cukup banyak. Bisa menurun ya? Menurun. Jadi kenapa seringkali kita ketemu orang itu, ya kan? Orang normal nggak pakai narkoba, nggak minum alkohol, ya kan? Tapi tiba-tiba ada gangguan kejiwaan, sering depresi, sering stres. Stres karpe dewe ya? Nah, ada masalah dikit tiba-tiba dia burn out, meledak-ledak kayak gimana ya kan? Iya. Sering pernah. Nah, itu kalau mau diruntut bisa jadi ada faktor genetik. Jadi mungkin dari bapaknya, ibunya, kakeknya atau siapa ya? Itu pernah istilahnya terpapar ya? Bukan terpapar, kalau cuma sekali 2 kali mungkin genetiknya masih dikit ya. Tapi pernah kecanduan mungkin. Betul. Pernah kecanduan. Tapi apakah genetik itu bisa disembuhkan? Dipulihkan? Jawabannya bisa. Cuman dengan banyak faktor ya. Genetik itu kan terdiri dari banyak banget faktor. Kesehatan, ya kan? Mindset, segala macam lah ya. Nah, jadi makanya kenapa orang kalau memang sudah ditetapkan sebagai junkie, edik atau korban dari narkoba ini harus benar-benar segera di rehab. Sebenarnya bukan karena apa? Karena untuk memperbaiki itu tadi loh, supaya memutus rantai adiksi. Gitu, men.
Jadi kalau cuman sekedar ada teman saya bilang aku lo nggak ada rehab, ya isok mandek dewe. Masalahnya rehab itu bukan sekedar kamu nggak pakai narkoba, enggak. Kalau cuman gitu kamu dikurung dalam kamar setahun juga kamu setahun nggak pakai narkoba, bener nggak? Metu gendeng tapi. Nah, iya. Gitu. Jadi ada treatment khusus ya? Betul. Seperti psikoterapi, dari segi medis, kayak gitu-gitu. Berarti memang bahaya. Jadi mungkin ini ya pesan buat teman-teman mungkin menjauhi narkoba dan sebisa mungkin cari pasangan yang clean gitu ya. Bener. Cari pasangan yang clean. Bener. Itu kalau pesannya orang tua harus milih bibit, bobot, bebet ya itu sebenarnya bener. Sama kayak saya bilang tadi, kalau mau berteman harus pilih-pilih. Ya karena gitu. Kalau ingin masa depan sejahtera ya emang kita harus pertimbangkan. Lantas bukan berarti istri saya atau saya punya teman yang rusak terus saya nggak mau temenin, ya jangan. Bukan berarti kayak gitu. Setiap orang punya hak yang sama, men. Setiap orang bisa sembuh. Saya contoh salah satunya. Gitu. Oke. Jadi istilahnya karena banyak juga ada beberapa juga salah ya mungkin artis juga ya itu dia make itu diajak ngomong itu nggak nyambung ya mungkin banyak, men. Banyak ya. Diwawancarai nggak nyambung. Diwawancarai ya bahas A anunya B gitu ya. Ya kayak yang kapan hari ketangkep kan suami istri kan? Iya. Suami istri ketangkep, istrinya kalau diwawancarai kan? Iya, yang istrinya cantik kayak gitar Spanyol itu loh, men. Gitar Spanyol ku sing ya apa sih? Sing bukan salah guys. Mancak salah guys gitu. Iya. Ya itulah. Ya jadi gelambiar ya istilahnya. Itu nurun. Pleng. Itu nurun. Itu kalau nggak segera dibenerin, nggak segera di recovery, itu bisa nurun. Berarti bahasanya pedot berarti ya biasanya ya? Iya. Ada sesuatu yang putus memang. Itu nurun ke anak ya bisa. Oh, jadi anak-anaknya nggak salah tapi melok imbas aja gitu ya. Oke. Jadi itulah. Buat teman-teman ya untuk menyayangi generasi penerus ya. Satu lagi. Jauhi narkoba ya. Satu lagi, ada dampak paling menurut saya nggak sekedar menakutkan dari drugs ini ya. Itu bisa menyebabkan penyakit namanya schizophrenia. Gangguan kejiwaan. Sialnya apa? Schizophrenia itu kalau kamu udah kena gangguan kejiwaan, kamu nggak akan bisa sembuh kan? Ya, kecuali ya Allah yang menyembuhkan. Tapi sejauh ini yang pasien-pasien yang saya tangani itu pulih, ntar keluar masuk lagi. Kambuhan berarti ya? Kambuh. Apalagi dia nggak bener-bener menjaga pola hidup sehat. Oh iya. Gendeng, men. Gendeng ya? Iya. Gendeng ya? Gendeng. Bisa jadi gendeng. Eman, Rek. Tapi nggak apa-apa kalau kamu ingin hisapmu di akhirat hilang ya gendeng aja. Astagfirullah. Tapi tetap ya nanti yang dihisap adalah sebelum gendengnya tadi. Iya, tetap iya. Pas gendengnya ya nggak ada hisap. Cuma sebelum gendengnya tetap ya dihisap barang hitungannya. Begitu ya. Lah pokoknya tadi gendeng. Pengen gak dihisap aku tuh. Oke, next ini pertanyaan terakhir ya. Waktunya 10 menit ya. Jadi dari semua cerita tadi ya Mas ya. Cerita pengalaman hidup koyo arep mandek iku wangil ya. Mau berhenti itu susah gitu loh. Banget, men. Ya, terus ya apa caranya kok sembuh terus malah jadi praktisi rehabilitasi ya. Jadi orang yang jadi istilahnya ngurusi orang-orang yang ikut terlibat lah ya dalam menyembuhkan teman-teman yang masih kok iso dan apa ya? Kok ono wong sing percaya ngono mbek awakmu. Iya, bismillah. Sampai ke titik ini ya. Hijrah, bisa dikatakan hijrah tobat ya. Dan lebih mendekat kepada Allah. Gitu deh. Kalau dibilang mustahil banget, man. Jadi koyo gak iso ya. Bahkan 3 hari yang lalu malam hari itu saya ketemu teman SMA saya di salah satu kedai kopi, ya kan. Temanku itu ternyata ini dua-duanya ini temanku. Yang satu teman baru, yang satu teman SMA. Ya, aku ada janjian ketemu sama temanku ini, ternyata kok ketemu ini juga gitu. Ngerti kan? Iya. Kaget. Tuh. Mas, iki bensin mendemi aku, Mas. Ngono. Iya. Arek iki mbah setan iki ngono. Iki mbah setan ini bilang gitu ke aku loh. Iki malah iki guruku iki kira dia bilang gitu. Ya,
kalau mau dibilang mustahil banget men, karena dulu dengan penampilan gue yang kayak gini, jangankan orang tua ya, tetangga aku dulu bilang mau jadi apa, kuping dulu juga bolong gede kan, tahu sendiri kan persing dulu. Ya. Singkat cerita, titik balikku itu dulu waktu terakhir ketangkep. Terakhir ya? Terakhir ketangkep. Alhamdulillah di dalam itu. Jadi sebelum ketangkep itu, setelah sekian puluh tahun aku nggak pernah sholat, nggak pernah nyebut nama Allah, bahkan jadi orang sombong banget di dunia ini karena nggak pernah sekalipun mengadakan tangan minta bantuan sama Allah. Yang pada akhirnya waktu itu sebelum ketangkep aku sempat ngomong gini men, ya Allah aku capek hidup kayak gini, bosen, aku butuh dibimbing ya Allah, aturan aku sempat doa gitu, nggak ada hujan nggak ada angin, tiba-tiba aja ngomong kayak gitu. Ada kisahnya tuh pernah aku ceritakan di channelnya Ustadz Ai. Ya. Oke, nanti mampir Ustadz Ai ya. Itu pernah tak ceritakan lengkap di situ ya. Singkat cerita, Allah tuh langsung bayar cash di situ. Waktu itu aku nggak tahu itu skenario paling indah dalam hidupku yang ditulis oleh Allah. Ya. Langsung ketangkep men, setelah aku doa men, jebrak ketangkep. Ketangkep enggak? Ini enggak. Waktu ketangkap aku stay cool men. Stay cool ya. Pang kok. Pang kok. Enggak kaget. Enggak kaget ya. Pang kok. Iya. Jangan bergerak. Siap. Gimana? Ikut saya, siap. Yes, biasa. Ya biasa, enggak kagetan. Iya. Terus habis gitu ya udah diproses, belum bisa berpikir waktu itu men, karena di penjara masih sempat gini. Ya sempat makan juga. Sempat minum, sempat masih aktif. Gak usah ditanya barang dari mana ya. Iya. Singkat cerita, dioper ke lapas, ditemukan oleh seorang ulama kalau saya bilang, ustadz, bisa dibilang ustadz atau ulama. Jadi kenapa beliau ada di dalam penjara ya kurang lebih kisahnya hampir sama kayak zaman akhir-akhir ini ya. Banyak pemuka agama yang tiba-tiba masuk pindah berada posisi di dalam penjara ya. Saya waktu itu beruntung ketemu sama Ayana. Jadi dari situlah saya belajar wudhu, belajar sholat, belajar ngaji, mulai berzikir, mulai di situ. Ya. Benar-benar jadi saya keinget Allah mengabulkan semua doa saya secara detail itu saat saya awal-awal hijrah. Awal hijrah itu maksudnya awal hijrah itu maksudnya sudah kerja ya, sudah mendapatkan pekerjaan ini ya. Karena waktu itu saya berdoa. Juga salah satu doa yang saya ucapkan itu seperti ini, ya Allah, tolong saya ini jadikan orang-orang yang berfungsi, berguna, paling enggak bagi orang-orang yang seperti saya. Karena saya ngerasa nggak enak loh jadi orang kayak saya ini. Nggak enak men. Bertatung ini mbok pikir enak, nggak enak men. Dilihat orang ya tapi berhubung wis kadung ya. Iya. Berhubung udah terlanjur ya. Tapi alhamdulillah Allah tuh selalu punya rencana yang di luar pikiran-pikiran hambanya. Kadang kita aja yang terbatas mikirnya tuh, aduh nanti aku mau kerja apa, mau kayak gimana, temenan sama siapa kalau udah kayak gini. Ternyata Allah punya cara-cara yang luar biasa. Sing arep ambek aku sopo ngono ya. Nah, ya alhamdulillah sekarang punya istri yang cantik ya. Oh no ya. Ya. Singkat cerita tuh ya akhirnya sekarang saya bekerja dan berkesibukan untuk menolong orang-orang yang kayak aku gini. Awalnya itu direkrut atau apa? Melamar diri? Enggak ada, direkrut ya? Direkrut. Padahal ijazahku terakhir SMA ya? SMA pun beli di luar pulau. Karena di sini, di Jawa, di Surabaya, di Sidoarjo udah nggak ada yang mau nerima. Blacklist ya? Blacklist. Wah, ngeri. Iya. Begitu. Jadi berarti menemukan cahaya itu justru malah di dalam lapas kegelapan, itu ya? Betul. Di dalam kegelapan malah nemu cahaya. Itu luar biasa ya. Jadi pentingnya doa ya. Doa dan ya salah satunya kita nggak apa namanya ya, semuanya atas skenario Allah ya, skenario Allah semua. Tapi tanpa apa namanya ikhtiar dari kita ya untuk lebih mendekat itu susah memang. Jadi percuma juga. Jadi kita harus mengikhtiarkan diri, habis itu berdoa sambil menunggu pertolongan dari Allah gitu ya. Betul. Karena saya secara basically nggak pernah punya kompetensi di bidang yang saya dalami sekarang ya. Skill saya itu cuman kuat ngombe, kuat mabuk sama kuat make, udah itu aja.
Itu skill awal itu. Iya, basic skillnya gitu. itu ya. Iya. Oh, Jadi saya nggak pernah punya gambaran bahwa saya akan hidup sampai detik ini tuh nggak pernah gitu. Oke. Jadi seru ya. Kayaknya ini harus ada Next episode. next session lah ya. Next Kita session. bahas lebih dalam terkait dunia pernarkobaan ini ya. Mungkin ada pertanyaan Mas Erwin ya dari live IG. Ada. Satu aja ya, satu ya. Iya. Satu. Dari Sunrise. Apa ini? Karena awalnya Mas Dian hijrah dan dapat hidayah. Oh ya itu mau ya, jadi Sudah terjawab. sudah terjawab ya. Jadi memang awalnya dari ketangkep ya, masuk penjara, akhirnya dari dalam penjara itu Gitu. menemukan Jadi kalau katanya Mas Adin tadi bener banget. Jangan pernah lelah untuk berdoa dan berikhtiar ya. ikhtiar, doa dan ikhtiar. Dimanapun dan apapun kondisi kita ya, waktu itu karena kalau aku di dalam penjara sih, karena aku ini dalam tanda kutip anak emas ya, Mas yo di dalam anak emas, jadi aku mau apa aja waktu itu bisa. Soalnya- waktu itu Iya, waktu itu. HP bisa pegang masuk. Soalnya biasanya lek pengedar itu rodok duwe anu men ya. Ya, kok tahu? Iya, Mas. Kan? Kalau aku mau make terus-terusan ya bisa. Kalau mau hidup terus-terusan ya bisa. Tapi ya waktu itu alhamdulillah aku ketemu orang yang tepat, Jadi dipertemukan ya. dipertemukan sama Allah oleh orang yang tepat, dan alhamdulillah aku pun berniat untuk berikhtiar. Jadi sebenarnya satu pesanku pada sama teman-teman ya. Ya, pesan buat teman-teman semua ya. Oh, apa mau Oh, wah iki. Kok Gini loh. Gini. Jadi jangan pernah apa ya, bahasa Indonesianya ini apa ya? Apa? Enggak, maksudnya gini loh. Jangan pernah menganggap diri ini aku udah terlahir jadi seorang gini ya, gini pasrah aja ya lah. jangan Iya. terlalu pasrah sama keadaan. Terus satu lagi, kalau Allah udah ngasih kode itu jangan disia-siakan. Gitu loh. Aku dikasih kode sama Allah tuh sering banget. Lupa ngitung berapa kali, mulai dari kecelakaan ini keluar, ini bekas jahitannya masih ada. Kan sini patah, udah pernah overdosis 3 kali. Itu kan sebenarnya kode-kode dari Allah. Untuk berhenti yo, gitu loh. Cuman karena aku ini nggak peka, kan? Allah udah baik banget sama aku, cuman aku yang kurang ajar waktu itu. Jadi aku ngasih pesan ini sama teman-teman bener-bener setulus hati supaya apa? Jika Allah tuh sebenarnya baik banget, pagi, siang, sore, malam tuh sebenarnya ngasih kita kode terus-terusan. Tergantung kita peka apa enggak. Bisa nangkep ya. Salah satunya kalau kita ketemu temen, kan? Temen itu ngajak kebaikan ke kita, ya, bisa jadi itu kode dari Allah. Sama kayak waktu itu aku ketemu sama Ayana. Ayana ini terus-terusan ngajak aku, ayo mas sholat mas, ayo wudhu mas gitu ya. Even itu lokasinya di dalam penjara. Dalam sel ya. Nah, bukan lokasi yang worth it lah buat berdakwah, benar ya? Kan? Ya alhamdulillah waktu itu aku nggak lagi menyia-nyiakan bahwa itu adalah kode dari Allah. Gitu. Jadi, tapi setelah beberapa lama ya, nggak langsung ya. Bener. Karena waktu itu belum ada yang pernah ngomongin aku kayak gini gitu loh men. Belum pernah ada yang ngasih tahu aku kayak gini gitu loh men. Iya. Apalagi zaman sekarang kalau ada anak hijrah, anak berhenti minum, anak berhenti narkoba, terus tiba-tiba ketemu temennya, belum sempat ngajak, lerena ngombe, belum sempat ngajak, tapi udah tahu kita udah berhenti, malah kita yang dibully. Bener nggak? Jadi menjaga jarak justru ya. Nah, padahal bisa jadi dari kita, kayak contoh kayak gini, ada temanku ini yang akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya mulai mencintai banget, bahkan girohnya tuh lebih dari saya atau lebih pada saat kita zaman dulu ya dalam belajar berislam. Padahal dia dulu ngebully saya waktu saya hijrah. Ya. Ada ini juga, di sini juga ada. Gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi intinya gini, pesan saya satu tadi. Jangan pernah menyia-nyiakan kode dari Allah. Oh gitu, oke. Bisa jadi melalui ketemu orang, ya, dimanapun lah. Dimanapun ya. Di warkop kek, Orang ketemu, orang kenal atau enggak ya. kenal atau enggak. Ketika itu mengajak kepada kebaikan, jangan disia-siakan. Bener, bisa jadi melalui itu Allah buka semua rezeki kita, gitu loh. Lah kayak saya ini kan nggak mungkin men dulu men bisa jadi, Iya. gitu loh. Iya, paham.
jangan kan orang lain, aku sendiri nggak percaya loh kalau aku iso ya ternyata gitu. Iya. Gitu loh. Iya. Bisa jadi dari orang itu rezeki terbuka, ya kan, masa depan terbuka, segala sesuatu. Kalau kata guru saya tuh keterkejutan iman yang tadinya nggak kita sangka-sangka itu tiba-tiba Allah kasih, itu bisa jadi kayak gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Brian sudah IKI Rombengs ya udah datang di program ngobrol asik dari ngobrol asik dari Strike Forward ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang nonton. Insya Allah kalau kita punya kesempatan lagi, diberikan rezeki sama Allah ya untuk berjodoh lagi ya, ketemu lagi, dikasih panjang umur, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi, bahas sesuatu yang lagi happening, sesuatu yang lagi seru-seru gitu ya Mas Brian. Terima kasih banyak. Oke, buat teman-teman, ini rekornya akan ada di YouTube ya, mungkin teman-teman yang ketinggalan atau apa. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan dari kami berdua. Saya mewakili Strike Forward. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.